Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini izinkanlah kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sifra Talita Kapresi, dan rekan saya Rio Delvin Oraplean. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis kami yaitu Trio Egg. Nama Trio Egg diambil dari nama kami berdua yaitu Talita dan Rio. Trio Egg adalah sebuah bisnis ternak ayam petelur di mana yang akan kami jalankan, di mana ayam petelur merupakan ayam yang khusus diternak atau dipelihara untuk diambil telurnya. Nah, telurnya ini yang akan kami jual ke masyarakat sekitar. Untuk timeline-nya sendiri, yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan memulai bisnis Trio Egg. Yang kedua adalah tinjauan umum, berisi gambaran umum ayam petelur dan definisi dari proyek manajemen. Yang ketiga adalah pembahasan atau inti dari presentasi ini, yaitu proyek pembangunan kandang ayam, anggaran, dan penjadwalan. Dan yang keempat adalah penutup atau kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bisnis ayam petelur atau DOC akan bertempat di Kota Saumlaki yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bisnis ini merupakan sebuah terobosan yang baru di mana di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum terdapat bisnis ayam petelur, sehingga harus mendatangkan telur dari luar pulau. Awal mula direncanakan bisnis ini dikarenakan di Kota Saumlaki dan sekitarnya harga telur terbilang mahal, yakni bisa mencapai Rp3.500 per butirnya. Nah, sehingga dengan adanya bisnis ayam petelur ini, diharapkan masyarakat Kota Saumlaki dapat memperoleh telur dengan mudah, serta membeli dengan harga yang murah. Untuk tujuan dari bisnis kami yaitu yang pertama, mengembangkan usaha di bidang peternakan ayam petelur. Yang kedua, menjadi pemasok utama telur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Dan yang ketiga, membantu dan meningkatkan perekonomian di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, kemudian selanjutnya adalah tinjauan umum. Yang pertama, ayam petelur atau DOC. Menurut Wiharto, ayam petelur merupakan ayam betina dewasa dan diternak khusus untuk mengambil telurnya. Ayam petelur dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe ringan dan tipe sedang. Ayam petelur tipe ringan merupakan ayam yang dikhususkan untuk menghasilkan telur, dan setelah masa produksi, ayam tersebut akan dijual sebagai ayam afkir yang memiliki harga yang murah. Nah, ciri-ciri ayam afkir ini, ayamnya itu tidak terlalu berisi atau kurus, dan telurnya berwarna putih. Nah, yang kedua yaitu ayam petelur tipe sedang, di mana setelah masa produksi akan dijual sebagai ayam pedaging. Nah, ayam pedaging ini tipenya dia gemuk dan telurnya berwarna coklat. Yang kedua yaitu proyek manajemen atau manajemen proyek. Proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini menurut Larson. Nah, sedangkan manajemen proyek menurut Ervianto adalah sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal atau gagasan hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Selanjutnya adalah proyek pembangunan kandang ayam atau pembahasannya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rio. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek bangunan kandang ayam beserta dengan biaya pengerjaan proyek dan biaya operasional. Namun sebelum kita masuk, kita lihat dulu video ilustrasi untuk pembangunan kandang ayamnya.
Ini adalah aktivitas pengerjaan bangunan kandangnya, di mana untuk menyelesaikan aktivitas ini membutuhkan waktu 14 hari atau 2 minggu, mana dimulai dari pekerjaan persiapan, ada pemilihan lahan dan pengukuran dan boplang dilakukan pada hari pertama dan hari kedua, mana untuk pekerjaan yang pertama ini pekerjaan persiapan membutuhkan waktu 2 hari. Kemudian yang berikut ada galian kolam, pasang tiang dengan adukan umpak, dan perataan pasir pasang, yang mana dilakukan pada hari ketiga dan hari keempat. Dan untuk fondasi dan flooring ini membutuhkan waktu yaitu 2 hari. Kemudian ada pemasangan lantai kayu, pemasangan kerangka bangunan, ada konstruksi atap dan pemasangan glaflung, kemudian ada konstruksi dudukan kandang baterai dan pemasangan kawat ram. Ini dilakukan pada hari kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, di mana untuk konstruksi bangunan kandang ini membutuhkan waktu 4 hari. Kemudian ada pemasangan kandang baterai beserta perlengkapannya, ada cantolan pakan, paralon minum. Di sini membutuhkan waktu 1 hari untuk pengerjaannya. Kemudian pekerjaan gudang ini membutuhkan waktu 4 hari di hari ke-9 sampai hari ke-12. Kemudian pengadaan air bersih dan listrik ini pemasangan pompa, pembuatan tower tangki air, pemasangan tangki air, instalasi air bersih, dan instalasi listrik ini dilakukan pada hari ke-12, ke-13, dan hari ke-14, mana membutuhkan waktu selama 3 hari. Jadi untuk keseluruhan pengerjaan bangunan kandang ini membutuhkan waktu 2 minggu atau 14 hari. Yang berikut kita masuk ke biaya pembangunan proyek. Untuk biaya pembangunan proyek ini terdiri dari alat dan bahan, di mana alat terdiri dari cangkul, martil besar, gergaji, garus sipir, linggis, sekop, parang, kereta dorong, balincong, petok, dan alat perkakas yang terdiri dari palu, tang, dan lain-lainnya. Itu membutuhkan biaya sebesar Rp2.200.000. Kemudian di sini juga ada bahan yang terdiri dari berbagai macam jenis kayu, kemudian ada atap, ada batako, ada semen, ada pasir, ada pipa paralon, ada kawat ram, kandang baterai, tangki air, serta paku, membutuhkan biaya sebesar Rp52.509.800. Dari alat dan bahan ini, maka total biaya keseluruhan proyek ditambah dengan gaji pekerja, serta makan dan minum, maka total biaya keseluruhan proyek yaitu Rp60.500.800. Kemudian penganggaran untuk ayam petelurnya ditambah dengan biaya pengirimannya, maka harga satu ayam petelur itu 60.000 dikali dengan 1.000 ekor 60 juta, ditambah dengan biaya pengirimannya itu 250.000 ditambah dengan total biaya keseluruhan proyek yang tadi, maka total keseluruhan biaya pembangunan proyek beserta dengan penganggaran ayam petelurnya itu besar Rp120.799.800. Slide berikut membahas tentang biaya operasional. Mana ada biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari penyusutan kandang dan penyusutan peralatan kandang dengan total yaitu Rp250.000. Kemudian yang berikut ada biaya variabel yang terdiri dari pakan, obat-obatan, dan vitamin yang dihitung per bulan dengan total yaitu Rp11.786.000.
Kemudian yang berikut ada biaya lainnya yang terdiri dari token listrik, air, dan tray karton ayam. Yang dihitung per bulan, maka total biaya variabelnya yaitu Rp26.986.000. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum kegiatan ternak ayam petelur dimulai, untuk kegiatan operasional dijalankan, maka perlu dilakukan proyek kandang ayam dengan durasi pengerjaan proyek diperkirakan selama 2 minggu atau 14 hari, dengan biaya pembangunan diperkirakan sebesar Rp60.509.800, ditambah dengan biaya ayam petelur menjadi Rp120.099.800. Selain itu, biaya operasional di tiap bulannya diperkirakan sebesar Rp26.900.000. Dari kesimpulan ini dapat diambil bahwa biaya yang dikeluarkan pengerjaan proyek bisnis betul ini cukup besar, namun apabila kualitas produksi dari ayam petelur ini dapat dengan baik, dijamin akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pengerjaan proyek. Sekian presentasi dari saya dengan teman saya Talita Karuti. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.